Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Telmanua. Di sini saya akan mempresentasikan memenuhi tugas hardware dasar yang berjudul chipset. Adapun beberapa poin presentasi yang akan kita bahas, yaitu 1. Pengertian chipset, 2. Fungsi chipset, 3. Komponen chipset, 4. Jenis-jenis dan cara kerja chipset, 5. Ciri-ciri chipset rusak, dan keenamnya yaitu penyebab chipset rusak. Sekarang kita masuk pada pengertian chipset. Apa sih yang dimaksud dengan chipset? Chipset merupakan kumpulan dari IC yang ukurannya sangat kecil yang sering disebut sebagai chips. Chips ini saling bekerja sama antara satu dengan lainnya agar dapat menunjang kinerja perangkat keras komputer. Chipset ini juga bertugas untuk mengarahkan data dari CPU atau prosesor untuk menuju perangkat lain seperti kartu VGA atau RAM. Chips ini terdapat di dalam motherboard, dan di dalam motherboard ada banyak sekali chips yang saling terhubung. Bila salah satu chips rusak, maka hampir bisa dipastikan komputer tidak akan bisa digunakan. Fungsi chipset. Chipset ini memiliki fungsi untuk mengatur lalu lintas data yang ada di dalam komputer. Misalnya pada saat pertama kali menyalakan komputer, maka komponen pertama yang menyala adalah prosesor. Pada saat tersebut, prosesor mulai bekerja dan kemudian hard disk akan melakukan loading sistem operasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses booting yang mana membutuhkan kapasitas RAM. Dan semua proses tersebut dikelola oleh chipset, yang mana chipset mengatur aliran-aliran data yang ada mulai dari hard disk, prosesor, RAM, dan perangkat lainnya sehingga komputer kita bisa bekerja dengan baik. Chipset ini juga bekerja untuk menentukan kecepatan dari bus memori, front side, bus grafis, kapasitas, serta tipe memori yang didukung motherboard. Lain hanya dengan chipset yang terdapat di dalam video card yang memiliki fungsi mengontrol rendering grafik 3 dimensi serta output yang berbentuk gambar yang terlihat pada monitor. Juga ada jenis chipset yang terdapat pada motherboard memiliki fungsi mengontrol input serta output yang mendasar di komputer. Singkatnya, chipset yang terletak pada motherboard memiliki fungsi untuk mengatur aliran data yang berasal dari satu komponen ke komponen lainnya. Misalnya mengarahkan data yang berada dari CPU untuk menuju kartu grafis atau video card, ataupun ke RAM atau sistem memori, dan juga mengarahkan aliran data untuk melalui drive. Chipset ini memiliki beberapa komponen yang terdiri dari 1. CPU atau Central Processing Unit, 2. GPU atau Graphic Processing Unit, 3. Connectivity atau Mobile Network Wi-Fi Bluetooth, 4. DSP atau Digital Signal Processor, dan 5. yaitu Image Sensor Processor. Cara kerja chipset not bright ini, untuk jenis chipset not bright, sesuai dengan namanya, letak dari chipset ini berada di bagian utara yang berfungsi sebagai perantara perangkat-perangkat yang dihubungkan. Chipset not bright ini memiliki peran khusus di dalam motherboard, yang mana tugasnya adalah mengendalikan komunikasi yang terjalin antara prosesor, HP, RAM, PCI Express, serta sound bright. Adapun jenis-jenis dan cara kerja chipset. 1. yaitu chipset not bright. Chipset not bright ini merupakan chipset yang bertugas penting di dalam sebuah komputer. Tugas yang dilakukannya meliputi menghubungkan antara prosesor dengan grafik controller dan sistem memori melalui bus yang memiliki kecepatan tinggi serta soft break. Jenis chipset ini juga memiliki nama lainnya yaitu MCH atau Memory Controller Hub. Letak jenis chipset ini lebih dekat dengan komponen prosesor. Sedangkan cara kerja chipset soft bright ini adalah
Untuk jenis chipset South Bright berada di bagian selatan yang berfungsi sebagai perantara antara perangkat-perangkat yang terhubung. Fungsi dari chipset South Bright ini adalah untuk menangani semua fungsi-fungsi dari I/O, semisal audio, USB, serial, serta menjadi pengendali interupsi. Kedua jenis chipset ini didesain sehingga dapat bekerja sama untuk mengontrol perangkat lainnya yang ada di dalam komputer. Biasanya CPU dihubungkan melalui fast break atau jalur penghubung cepat dengan chipset. Biasanya langsung terhubung pada chipset bagian atas atau yang dikenal sebagai chipset soft break. Setelah itu, chipset not break ini dihubungkan di bagian bawah chipset melalui jalur penghubung lambat atau slow break. Bagian chipset inilah yang kemudian dikenal sebagai chipset soft break. Meskipun ada dua jenis chipset yang digunakan dalam sebuah motherboard, namun seiring dengan perkembangan teknologi, semakin memungkinkan untuk mengembangkan hanya satu buah chipset yang saling terintegrasi, sehingga nantinya hanya dipergunakan satu buah chipset saja untuk menjalankan berbagai tugas dan fungsi dari not break dan soft break. Di sini kita bisa lihat gambar chipset not break dan gambar chipset soft break. Adapun ciri-ciri chipset rusak, satu yaitu ada komponen VC yang rusak pada motherboard. Kedua, stuck pada boot screen saat membuka layar. Ketiga, komputer sering tiba-tiba mati. Keempat, kita sulit untuk menghidupkan komputernya. Yang kelima, kita sering mendengarkan bunyi kayak beep beep gitu. Dan juga ada beberapa penyebab chipset ini bisa rusak, yaitu beberapa komponen mengalami overheat. Kedua, kipas laptop tidak berfungsi lagi. Ketiga, umur komponen sudah menua. Keempat, laptop jarang kita bersihkan. Dan yang kelima itu laptop terjatuh. Baik, demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.